Kerja secara luar biasa hari ini ya. Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, kami mau dengar apa yang jadi firman kekuatan supaya kami mengerti bahwa hari-hari ini tidak ada alasan untuk kami takut, untuk kami khawatir. Justru kami tangkap pesan Tuhan, kami harus bisa menikmati hidup bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Tadi pagi saya pelayanan di penjara di Surabaya, cukup banyak juga ya, di penjara padat saudara ya. Saya sampai kaget kok penjara tambah penuh ya saudara. Saya bilang sama mama saya, mah penjaranya kok makin lama kok tambah banyak gitu ya. Sebenarnya penjara harusnya nggak boleh tambah banyak orang ya saudara. Kalau gereja banyak kita seneng ya, tapi kalau penjara makin banyak penghuninya, ini yang tanda tanya, tanda seru. Malah tadi ditanya, dari gereja mana? Banyak, dari gereja ini, gereja ini, gereja ini. Aduh, semuanya bergereja juga ya. Makanya hari-hari ini yuk, semua rata-rata bilang, Bu, kepepet ya. Saya tanya, Pak, kenapa sampai masuk ke sini? Ya Bu, karena keadaan, karena kepepet. Jujur, hari-hari ini banyak orang pasti terdesak, kepepet ya, sudah jatuh tempo, mau angsuran, kebutuhan hidup semua loh saudara. Kalau kita lihat kehidupan ini ngeri, begitu menyeramkan ya. Kalau kita ingat pengalaman hidup orang, semua rata-rata bilang terdesak. Tapi satu hal kita lupa, justru di saat kita terdesak ambang batas kekuatan, saudara maju aja, terjang semuanya, nggak usah tanpa melihat. Kita akan lihat loh, waktu kita berjalan dengan menerjang badai dengan iman tanpa melihat. Percayalah, saya paling ingat waktu saya ngalami proses, Tuhan selalu mengingatkan saya tentang 3 hal. Eli, tidak ada kehidupan orang benar berakhir dengan sia-sia. Tidak mungkin aku menuliskan cerita hidupmu itu biasa-biasa. Gak mungkin. Hari ini apa yang kau alami itu cuma salah satu bagian dari proses kehidupan nanti yang akan menutup cerita hidupmu. 3 hal. Kejadian hidupmu pasti dahsyat dan ajaib. Itu firman ya di Mazmur berapa kalau nggak salah, Mazmur 108. Yang kedua, bersama Tuhan kita pasti melakukan perkara yang besar. Yang ketiga, bersama Tuhan kita pasti keluar lebih dari pemenang. Kalau kita jalani hidup bersama keuangan kita, kekuatan kita pasti arahnya ke bawah. Tapi kalau kita jalani hidup terjang bersama Tuhan, pasti 3 hal. Bersama Tuhan, kejadian hidup kita dahsyat dan ajaib. Bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Di balik hutang yang besar, badai rumah tangga yang besar. Yang ketiga, bersama Tuhan kita pasti keluar lebih dari pemenang. Itu sudah jadi bagiannya orang benar. Walaupun hari ini kau ada di bawah, gak peduli. Apapun yang terjadi yang membawa kehidupan rumah tanggamu ada di bawah, usahamu ada di bawah hari ini ya. Tadi ada yang kesaksian bagaimana ya seorang pengusaha besar, tadi kalau gak salah masuk penjara 10 tahun saudara ya. Gak gampang, dari pengusaha yang super kaya hanya karena ya ditipu atau difitnah, enggak tahu, tadi saya dengar sekilas ya, sepertinya dia jadi korban dan itu membawa dampak dia harus masuk ke tahanan itu 10 tahun saudara. Saya bisa bayangin 1 tahun di penjara aja itu rasanya seperti apa. Tapi
tadi perkataan yang membuat saya juga kagum. Bapak ini berkata, kalau dulu saya mengandalkan ya hartanya, tapi hari ini saya belajar menerima semua ini dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, hari ini kita tahu kekuatan kita ini sudah tidak bisa diandalkan. Saudara mau andalkan apa? Coba kalau sudah ada di bawah, saudara hari ini terjerat yang namanya masalah yang besar. Apa yang bisa kita andalkan? Orang banyak putus asa. Kalau kita putus asa, kita pasti ngambil jalan pintas ya. Tadi ada seorang bapak juga yang berkata, iya saya juga kepaksa masuk di dalam penjara ini karena saya hidup sebatang kara. Saya punya anak satu membuang saya sehingga istrinya sudah meninggal dan dia cuma punya anak satu-satunya meninggalkan dia dan bapak ini usianya sudah 65 tahun. Dan di situ bapak ini melakukan kesalahan sehingga dia masuk ke dalam penjara. Urusan apa lagi? Kepepet lagi, terdesak. Tapi kita lupa. Kalau kita sudah tidak punya kekuatan, tidak ada orang yang bisa tolong saudara. Hari ini jangan ambil jalan pintas. Jangan hanya jual imanmu, jual pikul salibmu diganti pikul dosa. Karena kita berkata, Bu Eli sudah kepepet. Seburuk-buruknya keadaan hidup kita, kita masih punya kekuatan Tuhan. Bahkan firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita pasti diberkati. Tidak ada orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu hidupnya ada di bawah. Enggak, kemampuanmu enggak ada. Makanya saya suka kalau saya lagi takut ya, Tuhan itu bisa datang dengan saya di Mazmur 112 ayat 7-8. Ayat ini jadi peneguhan buat kita. Kita yang sudah mengalami keadaan yang sulit hari-hari ini. Mungkin kau mengalami kabar celaka. Mungkin kau menghadapi kekuatan di depan itu seperti raksasa yang sepertinya saudara semut. Ya, ini gajah kekuatanmu. Gajah itu tinggal. Kalau secara kekuatan ya kita mungkin jadi semut, musuhmu gajah, kita diinjek gajah, kita sudah hancur. Tapi satu hal kita baca di Mazmur 112 ayat 7-8, ayat ini selalu datang waktu saya takut saudara. Ayat ini selalu Tuhan bilang gini, ingat lo ya Mazmur 112 ayat 7-8. Saya kalau ingat dikasih tahu saya buka ayat ini lagi, saya baca lagi. Yuk kita baca. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jujur hari ini banyak orang takut karena hatinya yang tidak tetap sama Tuhan. Hatimu gampang ya, gampang dibuat iblis untuk berubah percaya kepada Tuhan. Saat kita dengar kabar celaka, pastikan hari ini ada banyak orang yang mengalami kabar celaka ya. Kita ditipu orang, kabar celaka. Pernah kan ada kesaksian seorang ibu yang berkata, satu hari sebelum uang saya diambil, ditipu partner bisnisnya ratusan miliar. Hari itu dia masih sangat kaya raya. Tapi setelah satu hari besok, dia tahu bahwa partner bisnisnya sudah meninggalkan dia, membawa uangnya kabur, dan dia itu uang sebagian hutang bank. Di situ Bu, hitungan satu hari, saya mulai panik, saya mulai berusaha jual aset saya. Kalau enggak, saya semakin tambah miskin Bu Eli. Bayangin, dia bilang, kira-kira kalau satu bulan orang harus nanggung bunga bank aja miliar, kira-kira tiap bulan miliar, kira-kira kegulung utang enggak makin lama makin besar? Jelas. Tapi hari itu dia berkata hanya hitungan satu hari Bu, dari posisi ada di atas di bawah. Ini namanya kabar celaka. Jujur secara hati saya enggak kuat jalani hidup.
Kalau hidup Bu diambil uang lari itu uang saya sendiri. Oke lah Bu, saya sudah dari dulu pernah hidup susah. Sampai makan pun susah, saya masih bisa. Tapi hari ini parah Bu Eli. Sudah tidak punya uang dibawa kabur, saya masih punya tunggaan hutang bank. Di mana setiap bulan bunga itu tidak bisa berhenti Bu Eli. Bobok ndak bisa bayar, bunga ndak bisa bayar. Bu Eli bisa bayangin gimana saya bisa hidup. Jujur hari-hari ini ada banyak kabar celaka yang kita dengar. Tapi satu hal yuk, percayalah, kita belajar tidak takut terhadap kabar celaka. Karena hati kita, jangan sampai ruang hati kita, kepercayaan kita bisa digeser. Hanya karena kita dengar kabar celaka yang iblis berkata celaka, celaka, celaka. Kalau kita dengar kabar celaka, iblis pasti taruh sesuatu yang membuat kita makin takut, khawatir, stres. Karena iblis selalu datang dengan intimidasinya ketika kabar celaka, pasti celaka. Dan ketika itu kita tangkap, maka ruang hati iman percayamu kepada Tuhan itu tidak akan menjadi kepercayaanmu penuh. Tapi kita makin melepaskan kepercayaan. Semakin kita lepas kepercayaanmu, hidupmu tidak akan lihat upah yang besar. Makanya Ibrani 10 ayat 35 berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menanti. Kalau kita dengar kabar celaka, hati kita tetap percaya penuh kepada Tuhan, maka di depan itu yang menantikan saudara bukan celaka lagi, tapi besar upah yang menantinya. Tangkep ya, saudara, hari ini jangan pernah tangkep. Waktu ada kabar celaka, iblis selalu taruh yang namanya celaka itu berulang kali supaya engkau melepaskan kepercayaanmu, dan ketika engkau lepas kepercayaanmu, maka besar upaya yang menantinya itu tidak akan terjadi. Saudara, jalani aja. Makanya tadi saya bilang, terjang aja badai hidupmu, walaupun rasanya celaka itu di depan mata saudara. Kenapa? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan berkata, saat hatimu tetap penuh kepercayaan kepadaku, maka di depan itu besar upah yang menanti orang yang percaya. Hari ini kabar celaka apa yang saudara sedang dengar? Saya kalau sudah dengar kabar celaka, rasanya memang kekuatan tulang ini langsung linu-linu semua. Hati ini tidak enak semua. Tapi langsung saya sadar, saya langsung kembalikan rasa percaya saya kepada Tuhan, supaya saya tahu di depan ada upah yang besar menanti buat orang yang percaya. Tapi orang yang melepaskan kepercayaannya, engkau tidak akan melihat sesuatu yang besar upahnya. Justru engkau tangkap celaka, 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 maka celaka akan terjadi. Ayat 8. Hatinya teguh. Tadi hatinya tetap penuh kepercayaan, sekarang hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Makanya hari ini yuk, siapapun saudara, hatimu harus tidak boleh lagi takut, tapi hatimu harus penuh kepercayaan. Jangan takut dengan kabar celaka. Yang kedua, hatimu harus teguh. Orang yang hatinya teguh itu memandang rendah musuh. Saudara tidak boleh memandang segala sesuatu itu melebihi Tuhan. Kita kenapa diajar Tuhan memandang rendah musuh? Karena Tuhan yang ada di pihak saudara jauh lebih besar dari musuh saudara. Kalau kita hari ini memandang yang namanya musuh kita besar, berarti kita mengecilkan kuasa Tuhan. Makanya ayat ini selalu hadir saat saya takut, saat saya sudah mulai dak-dik-duk-der hati saya dengar kabar celaka. Ya, kalau dengar sesuatu yang membuat saya takut,
merasa diukur dengan kemampuan saya bilang saya tidak mampu Tuhan, saya tidak kuat. Jujur selama ini kalau kita menghadapi apapun, berita celaka, masalah yang tiba-tiba ya, kita pasti ngomong kita tidak mampu, tidak kuat. Memang Tuhan berkata buat hidup kita semua, aku tahu kekuatanmu sangat terbatas. Aku tahu engkau manusia debu yang tanpa aku gak bisa berbuat apa-apa. Tapi bukan berarti waktu engkau tidak mampu, engkau tidak kuat, engkau hari ini menyerah. Kenapa? Karena masih ada kekuatanku yang selalu ada di pihakmu. Makanya kalau saudara baca ayat ini, apa yang dikatakan ayat Mazmur 112 ayat 7 dan 8 itu tidak perlu takut. Justru jangan pernah melepaskan kepercayaan karena besar upah yang menantinya. Hari ini selain hatimu tetap penuh kepercayaan, teguhkan hati. Justru hari ini engkau harus memandang rendah masalahmu. Karena engkau harus memandang kasih posisi Tuhan yang besar, bukan masalah yang besar. Kalau kita memandang kabar celaka itu musuh kita besar, berarti kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Please kasih tempat pada Tuhan. Hari ini jangan pernah menggeser posisi Tuhan hanya karena engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau hatimu penuh dan kau harus memandang rendah musuh, karena memang Tuhan yang ada di pihakmu itu selalu punya kuasa jauh lebih besar. Saya cuma ngomong sama ibu yang hari itu dibawa kabur sama partner bisnisnya ratusan M, ya, enggak gampang. Saya bilang bukan ratusan ember ya, tapi ini M bener-bener. Dan saya tahu ibu ini super sukses. Tadinya dia punya usaha super sukses, saudara. Nggak gampang, tapi saya cuma bilang satu hal, Bu, yuk kita semua memang nggak mampu. Kalau lihat musuh pasti takut, tapi ibu masih punya Tuhan. Ibu percaya di tengah masa tersulit di mana ibu nggak bisa berbuat apa-apa, kita pasti akan sanggup melakukan segala sesuatu bersama Tuhan. Kita pasti sanggup menanggung segala perkara ketika kita tinggal di dalam kekuatan Allah. Filipi 4 ayat berapa? 8 ya. Filipi 4 ayat 8 atau ayat berapa? Kita sanggup menanggung segala perkara ketika kita tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Makanya hari ini yuk 3 hal. Kita hari ini harus berjalan bukan menikmati hutang demi hutang. Kalau kita menjalani hidup dengan berjalan melihat hutang demi hutang, maka kekuatanmu pasti habis. Tapi hari ini 3 hal, yuk nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya berulang kali dalam khotbah, apa yang saya lakukan pengalaman hidup saya. Yang pertama, bangun pagi, saudara kepingin lihat orang yang hatinya penuh kepercayaan dan hatinya yang teguh, itu ndak boleh takut apapun. Pandang rendah musuhmu. Gimana caranya memandang rendah musuh? Walaupun hutangmu besar, ya. Hari ini suamimu kabur, istrimu kabur, hutang bank, semua Bu Eli, usaha sepi, kena PHK. Sekali lagi, kalau kita mau menjaga hati yang penuh kepercayaan dan hati yang teguh, saudara, sehingga engkau tidak takut dengan kabar celaka dan kau hari ini memandang rendah, pandang rendah musuh. Walaupun musuhmu hebatnya seperti apapun, pandang yang tinggi itu tetap Tuhan. Kenapa kita diajari untuk memandang rendah musuh? Karena yang harus dipandang besar itu cuma Tuhan. Tidak boleh apapun melebihi Tuhan. Tuhan tetap jauh lebih besar dari hutangmu yang besar. Tuhan tetap jauh lebih besar dari kankermu yang divonis stadium 4. Tuhan tetap jauh lebih besar dari pasanganmu yang hari ini meninggalkan engkau, bahkan mungkin menceraikan engkau. Saudara, tidak boleh pandang apapun melebihi Tuhan yang besar. Hari ini makanya Tuhan bilang, yuk hari ini pandang rendah semua musuh. Semua musuhmu, tidak usah takut dengan kabar celaka. Apa yang kau dengar dengan celaka, aku akan mengganti dengan upah yang besar menantinya ketika engkau tidak melepaskan kepercayaan.
Yang pertama, buka di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini yang selalu saya praktekkan kalau pagi hari ya. Jadi mulai besok yang lupa dengan khotbah saya, mulai praktek apa yang menjadi kekuatan supaya hatimu tidak kehilangan upah, hatimu tetap penuh dan tetap teguh. Hati itu harus penuh dan teguh percaya. Orang hari ini yang diisi tangkinya penuh itu penuh percaya. Banyak orang mengisi tangki hatinya dengan tangki khawatir, saudara. Sehingga kalau kita ngisi tangki khawatir, maka saudara tidak melihat besar upah yang menantinya di Ibrani 10 ayat 35. Isi tangki hatimu hari ini dengan percaya. Percayanya bukan sekedar percaya yang on off. Tidak bisa, saudara. Hari ini penuh dan teguh. Pandang rendah masal musuhmu. Jangan takut, jangan khawatir. Yang pertama, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya yang perlu kita nikmati kalau pagi, selalu berdoa, saya ajarin, Tuhan, aku ndak lihat besarnya hutangku hari ini. Aku ndak lihat lagi suamiku ndak ada di sampingku, istriku kabur, anak-anakku berontak, aku ndak lihat lagi PHK. Yang aku lihat saat pagi hari, aku menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaanmu. Setiap pagi yang kita nikmati adalah tak berkesudahan kasih setia, rahmatmu tak habis-habisnya, ya, selalu baru setiap pagi. Berarti tiap pagi saudara hari ini katakan, Tuhan, aku menikmati kasih setiamu yang tidak habis-habisnya dan rahmatmu yang besar. Hari ini percayalah, kalau itu jadi kepercayaan kita, maka hati kita akan tetap penuh dan teguh menjalani satu hari lepas satu hari. Jadi buka mata, jangan selalu berkata hutangku besar Tuhan, gimana masalahku Tuhan, kankerku Tuhan, PHK-ku. Enggak. Mulai sekarang katakan, hidup mati dikuasai lidah. Yuk katakan, Tuhan, aku menikmati kasih setia rahmatmu yang selalu baru setiap pagi, yang tidak pernah habis-habisnya. Hari ini tekananmu besar, karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis rahmatnya. Dia pasti memberikan itu setiap pagi, selalu baru. Hari ini nikmati aja. Itu yang pertama. Buka mata, ingat ya, mulai dipraktekan. Tuhan, aku menikmati berkat kasih setiamu, rahmatmu yang selalu baru setiap pagi. Ya, selalu fresh, selalu turun dari surga. Itu setiap pagi. Jadi jangan takut. Hari ini engkau menghadapi realita, kabar celaka. Tapi satu hal, percayalah, ada sesuatu yang membuat kita bisa menjalani hidup, yaitu karena kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya rahmatnya. Itu membuat kita pasti lebih dari cukup. Yang tidak cukup, kasih setia Tuhan yang mencukupkan. Yang kekurangan, maka kasih setia Tuhan yang akan menyediakan. Yang tidak mampu, maka kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang akan memampukan. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk hari ini tangki hatimu engkau isi dengan hal-hal yang khawatir. Khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini. Hari ini isi tangki hatimu setiap hari. Tuhan, aku menikmati kasih setiamu selalu baru setiap pagi, yang tidak pernah habisnya rahmatmu dalam hidupku. Itu yang membuat aku tetap bisa menjalani kehidupan sepanjang hari. Yang kedua, yuk kalau saudara lihat ya,
kita menikmati di Mazmur. Saya ambil contohnya Mazmur 143 ayat 7 sampai 9. Kita lihat satu persatu. Yang pertama nikmati. Mazmur 143 ayat 7 sampai 9. 2 poin lagi kita selesai. Supaya tiap hari saudara tidak usah takut. Hari-hari ini akan banyak kabar-kabar yang membuat saudara akan takut. Baca sosmed aja takut loh saudara. Lihat ya, serem gak tadi dikasih tahu. Ternyata ya yang namanya COVID itu ya benar-benar juga serem. Nanti kita tidak tahu lagi apa yang akan timbul dalam keadaan dunia yang semakin dalam perjalanan dilenyapkan. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ini posisi orang yang lagi ngalami badai besar. Pasti ngalami kabar celaka sampai sudah habis semangatnya, sampai merasa Tuhan sudah sembunyi tidak tolong. Tapi lihat 8-nya, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus aku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Hari ini ambil langkah kalau saudara mau copy doa di Mazmur 143 ayat 7 sampai 9. It's okay. Kalau saudara habis terima kasih setia Tuhan, saudara berkata, Tuhan aku percaya kasih setiamu. Dan aku percaya Tuhan, Engkau hari ini memberitahukan jalan yang harus kutempuh. Bahkan aku percaya Engkau melepaskan aku dari musuhku saat aku berteduh. Hari ini kalau kita berteduh itu sudah saya ajari ngungsi. Kepadamulah ya Tuhan aku berteduh, berarti mengungsi. Kalau kita sudah mengungsi sama Tuhan, sudah tidak usah bingung dengan hutang, PHK, pekerjaan. Ingat ya, kasih setia Tuhan nanti tiba-tiba ujuk-ujuk. Siapa yang menyediakan pekerjaan di masa sukar? Tuhan sendiri. Seperti ada seorang ibu yang kesaksian, waktu hidupnya ngalami badai besar, hutang di mana-mana. Suami sudah tidak mau kerja karena stres ya. Faktor O juga begitu dihantam bangkrut, suaminya sudah mengurung diri stres di dalam kamar. Tapi apa yang Tuhan sediakan di luar nalar, ibu ini bisa diberi pekerjaan, ibu ini bisa menghasilkan ya yang namanya pekerjaan hari ini, pekerjaan baru. Tuhan bisa kirim investor untuk beli tanah yang tadinya tidak laku, Tuhan bisa tutup. Bahkan ibu ini hari ini hidup dalam kelimpahannya Tuhan. Lihat ya, makanya jangan takut hari ini. Walaupun ada kabar celaka, yuk hari ini percayalah setiap pagi selalu kita nikmati ya. Dan hari itu percayalah kalau sudah saudara nikmati, Tuhan akan tuntun jalan yang kita tempuh. Tidak usah takut, Tuhan tidak akan biarkan saudara. Kalau kasih setianya setiap pagi, firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan menuntun, bahkan Tuhan yang akan melepaskan nanti kita dari musuh. Kasih setianya sudah berbicara solusi di dalamnya. Tangkep ya, Tuhan tidak akan memberikan saudara hanya hari ini kasih setianya tanpa solusi. Enggak, kasih setianya pasti diberikan tuntunan Tuhan. Hari ini ada kelepasan, itu sudah jadi satu paket. Waktu kita menerima kasih setia Tuhan, maka Tuhan menuntun dengan kekuatannya, dan Tuhan sudah punya jalan keluar. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Percayalah, waktu kita terima kasih setia Tuhan, itu sudah satu paket. Paketnya apa? Kita akan dituntun dengan kekuatannya. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Bahkan Tuhan itu sudah punya solusi jalan keluar. Kita tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan sudah punya solusi. Itu yang pertama. Jadi tidak ada orang yang besok pagi bangun panik. Walaupun kau dengar kabar celaka apapun, abaikan semua ini. Kita belajar menikmati satu hari. Bukan menikmati hutang lunas dulu, enggak. Tapi menikmati kasih setia Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Ya, 1
satu paket, sudah tenang. Kekuatan, solusi, pemeliharaan dengan kasih setia Tuhan itu satu paket. Kita akan terima itu. Tidak mungkin tidak ada solusi, tidak mungkin tidak ada kekuatan, tidak mungkin tidak ada pemeliharaan. Bu, utang besar gimana? Tetap dipelihara Tuhan. Burung di udara dipelihara, saudara dan saya pasti dipelihara. Ada pemeliharaan, ada kekuatan dalam tuntunannya Tuhan. Ada solusi jalan keluar untuk hari ini melepaskan saudara dari kekuatan musuh. Makanya Mazmur 143 itu dibaca saudara ya. Percayalah, hari ini katakan gampang ya ngomongnya, Tuhan aku terima kasih setiamu, aku terima paketmu hari ini, tuntunan Tuhan sepanjang hari dengan kekuatan. Aku terima pemeliharaan Tuhan lebih dari cukup, berbicara kasih setia, bahkan aku dilepaskan. Ya, saudara percaya hari ini ada solusi kelepasan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Jadi jangan ngomong yang negatif. Ingat, tidak boleh memandang musuhmu besar, masalahmu besar. Tapi kita harus memandang rendah semua masalah. Masalah kita besar, tapi Tuhan kita tetap jauh lebih besar. Yang kedua, bagaimana hari ini menjalani kesusahan sehari cukup sehari. Setelah kita nikmati, paketnya sudah lengkap, saudara jalan. Harus jalani, nggak boleh putus asa. Yuk kita lihat Mazmur 68 ayat 20 dan 29. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Tenang aja. Tiap hari jalani kehidupan itu, percayalah dalam kekuatan Tuhan. Saudara, hari ini kita terima paket kasih setia Tuhan yang pertama, yaitu paket bagaimana kekuatan. Ya, kenapa kekuatan? Karena jalaninya hari demi hari, Tuhan menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. 29 kita baca. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Jadi sekali lagi saudara, hari ini dikasih kekuatan, paketnya waktu saudara menikmati berkat dan kasih setianya. Paket kekuatannya karena Allah itu menanggung saudara dari hari ke hari. Kekuatan Tuhan mengerahkan, Tuhan menunjukkan, dan Tuhan bertindak bagi kami. Makanya kalau sudah lobet nyanyi aja, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu ya, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kalau kita tidak boleh menganggap musuh yang besar, ya Allah yang dahsyat. Jadi hari ini Tuhan, percayalah, kekuatan Tuhan akan menanggung saudara day by day. Karena Mazmur 68 ayat 20 berkata, hari demi hari Tuhan menanggung bagi kita, adalah Allah keselamatan kita. Wow. Hari ini kita sudah tidak usah takut. Bu, jalani satu hari, jalani. Terobos satu hari, nggak usah dengan lihat. Karena kekuatan Allah ada di pihak saudara. Allah pasti mengerahkan kekuatan, menunjukkan kekuatannya, dan Ia bertindak bagi saudara dan saya. Tenang aja. Kalau Tuhan mengerahkan kekuatan, menunjukkan kekuatan, dan Ia bertindak dengan kekuatannya, apa sih masalah kita yang hari ini tidak beres? Semuanya pasti beres. Kekuatanmu hari ini sebagai anak Tuhan, kita ketika kita tinggal dalam kasih setianya, kita pasti kuat.
Kita pasti kuat menghadapi musuh. Tidak mungkin, karena Allah mengerahkan kekuatan, menunjukkan kekuatannya, dan dia bertindak dengan kekuatannya, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Tidak usah takut, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hari ini kita menjalani pemeliharaan Tuhan. Syukuri aja berkatnya. Saudara tahu berkat 1 Korintus 1 ayat 5 kita baca terlebih dahulu. Saudara, hari ini jangan takut, kita pasti ditopang dengan kekuatannya, kita dipelihara dengan anugerahnya. Kalau ditopang dengan anugerahnya, kita pasti kuat. Dipelihara dengan anugerahnya. Lihat 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Tangkep ya, 1 Korintus 1 ayat 5a, sebab di dalam Tuhan kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Berarti hari ini jangan berkata, Tuhan aku sudah jatuh miskin, aku sudah jatuh sengsara. Enggak, kita kaya dalam segala hal ketika kita hari ini diam di dalam dia. Kalau kita di luar Kristus, kita tidak kaya dalam segala hal. Tapi waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita kaya. Kenapa? Satu hal, yuk. Kita tahu di Amsal 10 ayat 6a berkata, Tuhan menyediakan berkat di atas kepala orang benar. Makanya kita ini kaya dalam segala hal. Yang kedua, di Mazmur 111 ayat 5a, diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan dia. Berarti kita dipelihara bukan hanya berkat tapi juga rezeki. Makanya kita ini kaya dalam segala hal. Kaya berkat, kaya rezeki. Yang ketiga yaitu Yesaya 60 ayat 5. Ya, sebab bagaimana Yesaya 60 ayat 5, Tuhan itu akan melihatkan kita sampai heran, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Berarti kita ini memang kelimpahan dalam segala hal, kaya dalam segala hal, karena ada kekayaan bangsa-bangsa, ada yang namanya kelimpahan dalam rezeki, diberikan rezeki, diberikan berkat. Saudara, kalau saudara hidup dalam pemeliharaannya Tuhan, di dalam kasih setianya selalu berbicara. Dia menyediakan berkat, dia memberikan rezeki, dia menyediakan kekayaan bangsa-bangsa buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita hidup di dalam kasih setianya, saudara boleh berkata, Tuhan, hari ini memang aku hidup masih punya hutang, usaha sepi, belum dapat pekerjaan baru. Tapi kasih setiamu selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis rahmatnya. Itu berarti engkau selalu dalam rahmatmu yang tidak pernah habis-habisnya menyediakan berkat buat aku, memberikan rezeki buat aku, dan engkau memberikan kekayaan bangsa-bangsa buat aku. Itu sebabnya ketika aku tinggal di dalam kasih setiamu, aku tetap kaya dalam segala hal. Jujur, kita ini sebagai anak Tuhan, kalau tinggal dalam Tuhan, kita ini kaya. Kaya, bukan hanya kaya berkat, kaya rezeki, kaya kekayaan bangsa-bangsa, tapi kita juga kaya kemurahan kebaikan Tuhan. Makanya kalau kita kaya kemurahan kebaikan Tuhan, kita juga jadi anak Tuhan harus murah hati. Kita juga jadi anak Tuhan itu juga harus murah kebaikan, tidak boleh pelit. Orang jahat sama kita, kita juga akan bisa memberikan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan melimpahkan kebaikan buat hidup kita itu berlimpah-limpah. Sebaliknya kita jangan pelit untuk memberikan kebaikan kita buat orang di sekitar kita. Walaupun orang itu menyakiti kita, kalau kita hidup dalam kelimpahan kebaikan, kemurahan, kasih setia, maka itu berbicara pemeliharaan Tuhan pasti lebih dari cukup. Kita akan dibuat kaya berkat, ya cukup. Hari ini mungkin kita tidak limpah-limpah dalam berkat, tapi Tuhan berkata, nak, cukup kasih karuniaku, cukup berkatku, cukup rezekiku, cukup apa yang aku sediakan dari kekayaan bangsa-bangsa, itu akan mengalir ke lumbungmu. Makanya hari ini kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang terakhir,
bagaimana kita hidup dalam kekuatan, ya, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya syukuri aja semuanya, karena kita hari ini akan hidup melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan, ya. Yang terakhir tadi apa ya saudara, menikmati bagaimana saudara dan saya malam ini kita mau tidur istirahat, ya, menikmati pemeliharaan, kekuatan, dan menikmati tadi ya, saya kok lupa ya satu hal, catatan saya, menikmati anugerah yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya hari ini yuk, kalau sebagai anak Tuhan kita harus bisa menjalani, menikmati, mensyukuri. Tidak ada sesuatu yang melampaui kekuatan. Nah, yang ketiga, menikmati solusi. Tuhan sudah punya jalan keluar. Saudara putar otak, peras otak. Saudara bingung, stres. Saudara tidak akan pernah bisa membelah laut. Tapi waktu saudara hari ini percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata, nak, tenang aja ya nak. Aku sudah punya solusi yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu aku sudah sediakan. Hari ini percayalah, apa yang tidak pernah kita lihat. Mungkin keadaan yang kita lihat masih kacau balau. Tapi suatu kali apa yang kita lihat bukan kacau balau lagi. Tapi segala sesuatu pasti indah pada waktunya. Makanya hari ini jangan takut. Ya, Tuhan sudah punya kasih setia dalam memberikan solusi yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, yang timbul dalam hati, senyatanya Tuhan sudah sediakan. Hari ini yang kita dengar kabar celaka, hari ini yang kita dengar semua mulut-mulut kata-kata manusia melemahkan kita. Tidak mungkin lah, susah lah, hidupmu ya begini-begini, mimpi kali, tidak apa-apa. Kalau orang berkata, mimpi kamu, jawab, iya. Tuhanku memberikan kasih setianya, dia menjawab. Ketika aku pulihkan keadaanmu, maka keadaanmu akan seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi jangan pernah berhenti untuk bermimpi karena engkau mendengar orang menghakimi hidupmu. Mimpi kamu, usahamu bisa bangkit. Mimpi rumah tanggamu bisa pulih kembali. Mimpi kamu dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Ini sudah resesi. Kalau kamu di PHK mau dapat pekerjaan yang lebih baik, mimpi ngaca dulu. Kita ini sudah umur berapa? Yang dicari itu pasti tenaga-tenaga yang produktif. Sementara kamu muda kepala 5, mimpi kali ada pekerja perusahaan yang mau terima orang kepala 5. Sekali lagi, kalau itu intimidasi terjadi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan solusi. Artinya Tuhan bilang gini, bermimpilah yang besar bersama dengan Tuhan. Karena suatu kali ketika Tuhan pulihkan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi tidak ada salahnya, mimpi aja. Orang bilang sulit, bodoh kamu, terlalu keterlaluan terlalu berangan-angan. It's okay. Kenapa? Karena Tuhan memang memberikan solusi buat saudara, itu solusi yang the best, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati. Ini mimpi tidak saudara? Orang mimpi itu tidak pernah kita bayangkan, ya. Tiba-tiba mimpi sesuatu yang indah, itu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang timbul dalam hati. Makanya kita bilang gini, kayak mimpi ya. Nah itulah cara Tuhan nanti. Lihat orang yang lagi di bawah, waktu Tuhan pulihkan, nanti saudara pasti bilang gini, kayak mimpi loh, rasanya mimpi loh. Mungkin saudara bisa ucek-ucek mata gini, aduh apa bener ya yang aku lihat ini, apa bener ya yang aku dengar ini berita sukacitanya, apa bener ya, aduh timbul dalam hati sukacitamu bukan hanya sukacita yang hanya biasa-biasa, tapi sukacitanya sorak-sorai kemenangan. Makanya hari ini 3 hal ini akan menyertai kita sebelum tidur. Saudara mulai rileks ya. Tuhan tuh ajak saya setiap hari, Eli rileks.
hati gembira, Eli. Ya, hatimu harus bersorak-sorai. Kenapa? Bergembira karena Tuhan diberikan apa yang diinginkan hatimu. Bergembira hari-harimu seperti orang berpesta. Bergembiralah karena walaupun hari ini ya yang namanya semua tidak menghasilkan, ya semuanya mengecewakan. Apa yang hari ini kau lihat mengecewakan, tidak menghasilkan, tidak berbuah, tidak berbunga, Eli. Tapi engkau akan tetap beria-ria karena aku Allah penyelamatmu. Makanya hari ini yuk kita tidak perlu takut. Masalah boleh terjadi, masa sukar boleh terjadi. Namun satu hal, mulai belajarlah untuk tidak takut dengan kabar celaka. Karena yang diingatkan Tuhan. Nak, setiap pagi aku tidak pernah berhenti loh. Kasih kamu kasih setia yang selalu fresh dari surga. Fresh, kalau kita beli roti kan fresh from the oven. Ya, tapi ini selalu baru setiap pagi. Makanya tiap pagi itu tidak boleh ngisi pikiran kita dengan sampah, saudara. Tidak boleh masalahmu besar. Isi tiap buka mata, Tuhanku besar, sehingga kasih setianya setiap pagi dan tidak habis rahmatnya itu selalu ada. Jadi jalani kesusahan sehari cukup sehari dengan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang tidak pernah habis rahmatnya. Itu tadi 3 hal. Kita sudah ditopang dengan apa, saudara? Kekuatan. Ya, percayalah kalau kekuatan itu dahsyat. Hari ini kekuatan Tuhan itu selalu luar biasa, jangan takut ya. Tuhan pasti kasih tuntunan sepanjang hari. Kekuatan Tuhan akan melepaskan saudara dari musuh. Nggak usah takut. Kekuatan jalani sepanjang hari, saudara pasti kuat. Yang kedua, ada pemeliharaan Tuhan. Berbicara kekayaan, kaya dalam segala hal, berarti mulai hari ini katakan, Tuhan, aku percaya berkat, rezeki, kekayaan bangsa-bangsa itu sudah jadi milik kita. Bahkan yang Tuhan sediakan, kebaikan, kemurahan Tuhan itu menyertai saudara dalam pemeliharaannya Tuhan. Tenang aja, kita pasti diperlengkapi dengan kekayaan, rezeki. Itu loh saudara, berkat, rezeki, kekayaan. Hebatnya loh Tuhan. Saya tuh waktu baca firman, ngerenungin, saya tuh sampai bilang gini, wow, ternyata Injil ini, firman ini diperlengkapi lengkap loh kata-katanya. Coba saudara kalau teliti, Amsal 10 ayat 6 berbicara berkat ada di atas kepala orang benar. Mazmur 115 ayat 5 berbicara rezeki. Diberikannya rezeki buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Rezeki loh saudara. Mazmur 111 ayat 5a. Yesaya 60 ayat 5 berbicara kekayaan loh. Wih, berkat, rezeki, kekayaan loh saudara. Kita ini dipelihara dengan berkat, rezeki, kekayaan. Coba saudara pikir, hebat Tuhan enggak? Dipelihara dengan kebaikan dan kemurahan. Lah kita ini hebatnya Tuhan tuh dahsyat loh saudara. Makanya malam ini kita istirahat. Enggak usah bingung dengan solusinya. Saudara percaya solusinya nanti jawabannya ketika aku pulihkan engkau. Keadaanmu akan seperti orang bermimpi. Hari ini yang kau lihat mungkin mimpi buruk. Semua yang kita alami buruk. Tapi jangan pernah bermimpi. Karena suatu kali apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati. Itulah mimpi yang Tuhan sediakan. Bahkan mimpi itu ayat bawahnya berbicara, engkau akan bersorak-sorai. Wow. Engkau akan bersorak-sorai. Itulah solusinya Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa hari ini menggenapi mimpi kita, kenapa kita mesti stres? Nanti mimpi-mimpimu itu yang menggenapi, yang menyediakan Tuhan. Yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah engkau dengar, timbul dalam hati. Aku sediakan. Berarti Tuhan sudah punya solusi di balik masalahmu hari ini. Sangat solusinya nanti mimpi-mimpi kita digenapi. Saudara, mungkin hari ini banyak orang berkata, Tuhan,
Bisa ndak rumah tanggaku dipulihkan seperti mimpiku? Aku memimpikan aku, suami, anak-anak hidup bahagia di masa yang akan datang. Kalau ngukur sekarang, aduh kacau balau. Suami kemana, anak kemana, ndak ada juntungnya Tuhan. Sekarang bisa ndak mimpiku? Oh bisa. Mungkin kau lagi bangkrut, engkau lagi berkata, Tuhan, aku punya mimpi suatu kali. Apa yang hilang, rugi, dibawa orang kabur kembali. It's okay. Kita semua punya mimpi, saudara. Kalau orang hari ini menutup mimpinya, berarti saudara sedang menutup solusinya Tuhan. Bermimpilah. Apa yang kau mimpikan suatu kali, mungkin hari ini kau punya rumah di Sitabang, ya, sehingga rumahmu downgrade. Mungkin kita berkata, Tuhan suatu kali aku boleh ndak mimpi upgrade? Oh ya, harus mimpinya upgrade. Masa mimpinya downgrade terus? Kan enggak. Hidup kan harus di-upgrade lah. Tuhan itu kan punya berkat, rezeki, kekayaan lah. Paketnya komplit kok. Mimpi upgrade. Nggak mungkin mimpimu terus hidup downgrade di bawah. Itu berarti menutup solusinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat ya. Apa yang jadi mimpi, yuk nanti kalau tidur malam minta mimpi yang indah. Saya pernah suatu kali, Tuhan, saya nggak tahu ujung cerita kehidupan rumah tangga saya seperti apa gitu ya. Waktu itu masa-masa yang sulit. Terus saya bilang sama Tuhan, kasih saya mimpi Tuhan waktu saya tidur. Seperti apa sih nanti mimpi yang Tuhan akan genapi? Wow, ternyata mimpi loh saudara ya. Bisa mimpi loh saudara. Mimpi sesuatu yang indah. Rasanya kok bangun gitu ya. Tapi saya imani someday pasti mimpi yang indah, yang tidak pernah saya lihat, yang tidak pernah saya dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati. Timbul dalam hati sukacitanya. Orang mimpi itu gimana saudara? Sukacitanya, wow. Nah itu timbul semua. Tuhan sudah sediakan. Yuk tetap semangat hari-hari ini menikmati kasih setia Tuhan. Jangan pernah takut hari ini. Pandang rendah musuh. Tuhan Yesus memberkati. Bapa terima kasih, kami percaya hari-hari ini kami akan melihat mimpi kami akan menjadi kenyataan. Kami tidak hidup hari ini dalam kehidupan yang ada di bawah selamanya. Masalah itu ada expirednya. Tapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah ada expirednya. Kuasamu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Engkau Allah yang ajaib. Kami akan melihat bagaimana mimpi-mimpi kami digenapi. Bagaimana kekuatan, bagaimana pemeliharaan yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau beristirahat, kami menikmati berkat yang Kau cintai pada waktu tidur. Biar kami mengangkat tangan, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Istirahat, jangan pernah takut ya. Selamat menikmati mimpi-mimpi yang akan Tuhan genapi pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.